hari ini kita bakal interview beberapa orang tentang Sumpah Pemuda. Nama gue Immanuel. Nama gue Cliff. Nama gue Chan. Nama gue Ronaldo. Nama gue Daniel. Nama gue Lucia. Selamat menyaksikan. Halo Pak, nama saya Andreas Cliff dari Sekolah Dian Harapan. Kami ada tugas nih Pak dari sekolah tentang tugas sejarah Indonesia tentang Sumpah Pemuda. Sebelumnya, saya mau interview Bapak, boleh nggak nih? Boleh. Nama Bapak siapa? Nama saya Wahyu Hidayat. Oh iya, umurnya berapa ya Pak? Kebetulan umur saya masih muda ya, 19 tahun. Oh ya, berarti baru lulus sekolah nih ya? Iya. Nah berarti masih ingat kali tentang Sumpah Pemuda nih? Ingat lah sedikit. Sedikit-sedikit ya. Sebelumnya mau tanya, apa itu Sumpah Pemuda Pak? Sumpah Pemuda itu adalah sumpah yang dibuat oleh pemuda yang isinya kami adalah putra-putri Indonesia kami adalah putra-putri bangsa Indonesia yang satu. Itu Oh iya. Kira-kira itu Bapak tahu nggak? Sumpah Pemuda itu jatuh pada tanggal berapa? Kalau Sumpah Pemuda jatuh tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, benar. Benar apa enggaknya tuh? Nggak apa-apa Pak. Habis itu tadi udah sebutin isinya ya Pak? Isinya apa tadi? Ya, isinya adalah Isi Sumpah Pemuda yang Bapak tahu aja deh. Ya. Sumpah Pemuda, kami adalah putra-putri Indonesia yang berbangsa satu. Ya, Kurang lebih itu sih. ya kurang lebih itu. Ya itu sebenarnya ada 3 Pak, nanti kita bakal jelasin. Kemudian kenapa Sumpah Pemuda itu bisa lahir? Bapak tahu nggak latar belakangnya itu apa? Belakangnya kurang tahu juga sih. Kira-kira apa deh gitu? Kenapa bisa lahir gitu Sumpah Pemuda? Bisa lahir karena ya dibuat oleh pemuda. Dibuat oleh pemuda Ya. jadinya. Nah, karena udah dibuat Sumpah Pemuda, Bapak tahu nggak sih pengaruh yang ada sampai sekarang karena Sumpah Pemuda gitu? Terus pengaruhnya sampai sekarang gitu, kontribusinya sampai saat ini gitu. Pengaruhnya biar biar pemuda-pemuda bisa berkreasi lagi mungkin. Bisa berkreasi jadinya ya, Dalam maupun apa gitulah. dari berbagai macam hal ya. Ya. Oke. Kontribusi apa sih? Kan Bapak ini masih muda nih. Berarti pemuda-pemuda Indonesia juga ya. Yap. Bapak ini kontribusi apa yang pemuda Indonesia bisa lakukan untuk mempertahankan semangat pergerakan nasional? Untuk ya tentang Sumpah Pemuda juga sih, Pak. Apa yang bisa Bapak lakukan gitu sebagai pemuda Indonesia? Bisa saya lakukan sih ya. Mungkin yang satu disiplin ya. Disiplin. Disiplin sama jangan buang sampah sembarangan lah. Itu Jangan yang buang sampah membuat sembarangan. Pemuda kita lebih maju lah. Biar negara kita bisa lebih maju. Iya. Kalau Bapak udah lakuin apa aja? Kalau kan tadi kontribusinya Ya. disiplin, buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Jangan. Nah, yang Bapak udah lakuin apa aja tuh, Pak? Mungkin ya disiplin waktu gitu. Disiplin waktu. Kalau buang sampah sembarangan, Buang sampah sembarangan ya kita gampang lah buat buang sampah sembarangan, nggak. jangan buang sampah sembarangan jangan gitu ya. gampang lah. Itu hal yang kecil. Oke, Pak. Jadi tadi berbagai jawabannya ada yang benar, ada juga yang masih kurang. Nanti kita bakal jelasin ya, Pak ya. Siap. Mungkin Bapak udah jawab beberapa pertanyaan kan Pak. Jadi saya bakal jelasin tentang pertanyaan pertama, yaitu kapan Sumpah Pemuda itu dibuat. Jadi Sumpah Pemuda dibuat itu pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Ya, sekarang saya akan menjelaskan pertanyaan kedua yang tadi Bapak jawab. Mohon maaf, tadi jawaban Bapak kurang lengkap ya. Ini sekarang saya mau ngelakuin. Yang lengkap itu kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu yang lengkapnya. Bapak tahu nggak sih Pak? Sebelum jauh sebelum Sumpah Pemuda, Indonesia itu udah melakukan perjuangan Pak. Yap. Kayak ke Portugis, ke Spanyol. Jadi itu pemuda-pemuda di Indonesia itu berjuangnya ke daerahan Pak, tapi nggak bersatu. Sejak ada Sumpah Pemuda, baru bersatu semua Pak. Yap. Jadi seperti itu Pak. Bagus sekali nih. Jadi tadi yang seperti udah dia jelasin kan udah bersatu kan. Jadi pemuda-pemudi itu yang mereka kan tetap belajar, jadi mereka membentuk organisasi. Itu organisasi itu udah mulai ada sejak 1908. Yang pertama kali itu ada organisasi Budi Utomo. Sejak itu ada organisasi yang lain seperti Gerakan Pemuda, dan salah satu organisasi itu adalah Dong Java yang kemudian bersatu dengan berkumpul dengan organisasi pemuda yang lainnya dan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 pada 1926. Kemudian
pada 1928, yaitu tanggal 26 sampai 28 Oktober, dilaksanakan Kongres Pemuda yang kedua. Dan pada saat itu Sumpah Pemuda sudah tercipta yang sampai sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Iya. Ya, jadi Bang, pasti kan kalau ada sesuatu yang dilakukan pasti ada dampaknya dong ya. Nah itu seperti yang Sumpah Pemuda itu ada dampaknya dong. Nah dampak yang pertama adalah jadi simbol bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan. Dan yang kedua itu dia tuh mendukung kehidupan rukun dan berbangsa satu di Indonesia. Dan yang terakhir itu menjadi gimana ya? Kalau ada generasi penerus kan, nah dan generasi penerusnya itu diberi inspirasi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Kemudian Pak, tadi kan kita sampai ke pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, tentang kontribusi apa yang pemuda Indonesia dapat lakukan untuk mempertahankan semangat perjuangan nasional. Nah menurut kami ini, sekelompok kami ini, Bapak dapat berjuang demi kemajuan bangsa, misalnya dengan cara mengabdi dan berprestasi dalam berbagai macam profesi. Misalnya Bapak ini profesinya apa di sini? LP. Nah dengan profesi LP ini Bapak bisa mempertahankan semangat pergerakan nasional. Dan kemudian Bapak juga bisa berani membela yang benar, menjunjung tinggi sikap toleransi, dan juga Bapak juga bisa menjunjung tinggi persatuan bangsa. Nah, kami udah selesai nih interviewnya Pak. Terima kasih banyak udah mau siapin waktu buat kami dan menjawab semuanya Pak ya. Semoga Bapak bisa menjadi pemuda Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Ini ada satu pesan nih dari saya. Ya, oh ya Pak. Pesan buat kalian semua ya. Kalian kan pemuda-pemudi sini ya. Intinya lebih semangat lagi belajarnya ya. Ya. Terus jadilah pemuda yang hebat buat Ya, Pak. bangsa dan negara. Amin. Amin. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Selamat Siang Kak, sore gini ya. Ya, Bruh. ya, maaf Kak, nggak pakai Bruh. Nama saya Manuel. Saya Ari. Ya, sebelum Kakak umur berapa Kak? Sekarang kami mau ada tugas. Kami mau interview beberapa orang, juga juga Kak, banyak orang tentang sejarah Kak. Oke, Kakak sejarahnya bisa lah ya Kak, tentang Sumpah Pemuda Kak. Yap. Kakak tahu tanggal Sumpah Pemuda itu kapan nggak Kak? 28 Oktober 1928 kalau nggak salah. Benar sekali, 100 untuk Anda. Habis itu Kakak tahu isi Sumpah Pemuda? Nah ini isinya aku agak lupa ya, tapi yang pertama kan kalau nggak salah ya, kami Putra dan Putri Indonesia dengan ini mengaku bertanah air satu, bertumpah darah satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Benar sekali gitu. Habis itu Kakak tahu nggak Kak, latar belakang Sumpah Pemuda itu apa Kak? Jadi latar belakangnya ini kalau dilihat sebenarnya garisnya agak panjang ya, tapi kalau mau ditarik sekitar abad 20 awal itu kan zaman dimana ada politik etis dimana politik balas budi. Dari antara yang dulu kan orang Belanda itu menjajah kita hanya untuk mengambil sumber daya kita. Baru setelah tahun 1900-an muncul budaya politik etis di mana kita menjajah tapi kita juga harus kasih kontribusi buat bangsa kita, buat tanah jajahan kita. Nah oleh karena itu mulai muncullah sekolah. Nah Sumpah Pemuda ini muncul sebagai produk dari anak orang-orang pribumi yang waktu itu mendapat akses ke pendidikan. Itu mereka belajar tentang luar sehingga akhirnya muncullah gimana caranya gagasan untuk menyatukan satu bangsa kita, bangsa Hindia Belanda. Nah disebut juga dalam sejarah kan dikasih tahu kalau katanya kata Indonesia pertama kali disebutkan di Sumpah Pemuda ini. Katanya Kak, menurut Kakak pengaruh Sumpah Pemuda bagi masyarakat saat ini apa Kak? pengaruhnya ya sebenarnya kalau dilihat Sumpah Pemuda ini kalau kita tarik pas pada zaman itu sangat berpengaruh besar dalam hal gini, Indonesia itu sangat beragam ya, sama tiap provinsi kita punya bahasa yang beda. Kalau kita bandingin sama Eropa, beda bahasa, beda negara. Nah, sedangkan di Indonesia kita bahasanya macam-macam, tapi kita bisa berikat dalam satu negara. Nah itu peran penting dalam Sumpah Pemuda adalah dia mengintegrasikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam negara kita sehingga kita jadi satu bangsa yang majemuk. Nah ini yang sangat penting juga berlaku di masa sekarang. Pengaruhnya adalah kita lihat banyak banget kalau perbedaan, dan perbedaannya seringkali juga guys di blow up jadi sesuatu yang seolah-olah memecah belah.
Tapi kalau kita balik lagi ke masa Sumpah Pemuda, sebenarnya perbedaan jadi satu kekuatan ya. Kalau dulu bangsa Indonesia tidak bersatu, kita nggak mungkin bisa menang melawan Belanda dan akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan. Setelah itu kontribusi Sumpah Pemuda, menurut kakak kontribusi pemuda Indonesia dalam mempertahankan semangat pergerakan nasional apa? Kontribusinya adalah sebagai pemuda kita di agent of change ya, yang pasti. Kalau kita lihat balik lagi ke sejarah Sumpah Pemuda, orang-orang itu isinya anak-anak pemuda. Lalu reformasi 98 pun isinya pemuda ya kan? Jadi pemuda itu punya satu ide, tapi nggak cuma ide, tapi dia bisa melakukan satu action untuk mereformasi terus bangsa kita ya. Jadi perubahan itu perlu, dalam hidup kita pasti banyak perubahan, termasuknya dalam kehidupan bernegara. Nah, apa yang sudah kita lakukan sebagai pemuda di sini, kita bisa menawarkan ide-ide kita. Dan yang paling gampang adalah kita apatis ya. Apatis namanya kalau kita lihat di medsos paling gampang gitu ya. Sekarang banyak hoax segala macam. Kita bisa salah satunya adalah kita berikan informasi yang clear, kita tangkal hoax. Minimal kita nggak perlu lah jadi, kalau kita nggak bisa bring peace to the medsos ya, minimal kita jangan share yang hoax yang aneh-aneh. Tapi itu salah satu langkah sederhana sih yang paling sederhana bisa kita lakukan. Dan kalau emang kita udah kerja, udah punya profesi, langkah baiknya kita maksimalin diri kita dalam profesi. Teman-teman, pada hari ini saya sedang ingin mewawancara pemuda ini bernama siapa Pak? Putra mengenai Sumpah Pemuda. Nah, beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kakak tahu tanggal dibikinnya Sumpah Pemuda? 28 Oktober 1928. Lalu saya mau tahu nih, kakak tahu isinya Sumpah Pemuda, bisa sebutin apa aja? Kami putra-putri Indonesia dengan nggak terlalu ingat ya. Kami putra-putri Indonesia dengan ini menjunjung tinggi tanah air bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, kami Indonesia. Terus kami putra-putri Indonesia yang kedua untuk Itu. ya kurang lebih itu doang. Oke, kalau gitu ke pertanyaan selanjutnya, kakak tahu ada yang ada sejarahnya nggak mengenai latar belakangnya Sumpah Pemuda itu? Yang saya tahu sih adanya Sumpah Pemuda ini untuk mempersatukan para pemuda-pemudi Indonesia untuk melawan kolonial Belanda saat itu. Karena kan saat itu kan ada penjajahan kan, dimana akhirnya pemuda-pemuda ini bersatu untuk menentang adanya penjajahan itu. Oh iya. Lalu kan pasti udah ada ini kan, kita sudah bisa lihat nih bertampak besar kan kayak di Indonesia. Nah, dampak-dampaknya bisa dikasih contoh nggak apa? Coba gitu. Dampaknya yang maksudnya kayak gimana nih? Dampak-dampak terhadap masyarakat Indonesia, pemuda-pemudi sekarang maksudnya. Oke. Dampaknya sih sebenarnya sih terlihat dari gotong royong ya. Salah satu contohnya misalnya ada kebakaran atau kecelakaan di mana banyak orang langsung datang untuk membantunya gitu. Terus yang kedua juga biasanya sih dari lingkungan sekitar sih kita bisa lihat. Lingkungan sekitar? Iya, kayak gitu kan. Maksudnya di mana pemuda ini sama-sama gotong royong, misalnya kayak pembersihan saluran air, saling membantu gitu kayak ya. gitu. Sama ini kan dari tadi saya nanya kan, sekarang saya mau nanya nih lagi mengenai pendapat kakak nih. Kalau untuk kita pemudi ya generasi ke depan ini, untuk apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membangkitkan semangat perjuangan itu? Sebenarnya sih banyak ya, banyak konteks dalam hal ini. Tapi salah satu yang mungkin adalah kan sekarang banyak tuh kayak berita-berita hoax kayak Ya, gitu, hoax ya, banget kan. Nah, sebenarnya dari kita sendiri sebagai kaum milenial untuk bagaimana memfilter berita itu gitu loh. Oh, iya. Jadi kita nggak ikut menyebarkan berita hoax juga gitu. Soalnya bahaya kan ya? Bahaya banget kan. Bahaya Sekarang sekali. kayak kita lihat bahwa kayak ada kasusnya berita hoax tentang agama, Oh ya, kayak gitu kan. itu salah satu banyak dalam Iya. hoax ya, kalau nggak politik ya. Ya udah deh, sekian, terima kasih ya kak, udah membantu saya dalam wawancara ini. Ya. Hari ini kita mau interview tentang Sumpah Pemuda. Sebelum itu nama Mbak siapa ya? Namanya Ara. Nama aku Yusrin. Jadi apa yang Mbak ketahui tentang Sumpah Pemuda? Itu hari
tanggal berapa, tahun berapa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa Pak, nanti tadi dijelasin. Kurang tahu. Mbak bisa sebutin Sumpah Pemuda nggak isinya apa? Lupa. Kalau latar belakangnya Mbak tahu nggak kayak kenapa bisa ada gitu Sumpah Pemuda? Mbak pengaruh dari Sumpah Pemuda yang kami putra dan putri Indonesia mengaku itu pengaruhnya sampai saat ini tuh apa ya Mbak? Sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya sampai saat ini. Misalnya kayak Indonesia tuh apa gitu sekarang kalau dibandingin dulu gitu. Ya bedanya sekarang lebih maju gitu, lebih berkembang sama yang dulu. Ya, apa yang kita pengaruh yang kelihatan sampai saat ini yang dipengaruh dari Sumpah Pemuda? Pengaruhnya itu kayak banyak pelajar yang lebih semangat belajarnya gitu buat Indonesia. Terus menurut Mbak apa yang kita bisa lakuin sebagai pemuda untuk memaknai Sumpah Pemuda untuk selalu untuk supaya pergerakan nasional tuh terus maju dan berkembang? Terus belajar buat masa depan. Makasih Mbak untuk jawabannya. Sekarang kita bakal memberi penjelasan yang lebih. Ya, tadi kan kakak udah jawab beberapa pertanyaan. Sekarang gini kita bakal jelasin. Jadi kan tadi pertanyaan pertama itu kapan Sumpah Pemuda dibuat? Jadi Sumpah Pemuda itu dibuat pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya. Jadi saya sekarang akan menjelaskan pertanyaan 2. Yang lengkapnya itu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Terus kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi kakak tahu nggak sih kak, perjuangan kemerdekaan itu udah sejak lama banget. Tapi di Indonesia itu belum bersatu, pemuda-pemuda ya. Dan mulai dipersatukan saat Sumpah Pemuda. Jadi setelah tahun 1908 itu udah mulai, kan tadinya kan kayak seperti dia bilang itu masih kedaerahan, belum ada persatuan di antara masyarakat Indonesia. Tapi di situ udah ada, karena ada kebijakan politik etis, maka orang-orang sudah bisa bersekolah dan sudah mulai terdidik. Jadi sejak itu ada organisasi-organisasi yang dimotori oleh para pemuda. Dan muncul organisasi yang pertama kali muncul adalah organisasi Budi Utomo, yaitu tahun 20 Mei, tanggal 20 Mei 1908 yang ditandai sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Terus itu ada organisasi lain yang keluar yang ada juga, yaitu salah satunya adalah Jong Java yang sebelumnya namanya Trikoro Darmo. Kemudian pada tahun 1926 Jong Java memutuskan untuk berkumpul dengan Jong-Jong yang lain seperti Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Sumatera Ambon dan lain-lain untuk melakukan Kongres Pemuda. Jadi Kongres Pemuda yang pertama itu diselenggarakan tahun 1926. Terus yang kedua baru diselenggarakannya itu pas lagi 1928, yaitu tepatnya tanggal 26 Oktober sampai 8 Oktober. Di Kongres Pemuda yang kedua itu baru udah ada Sumpah Pemuda yang sampai sekarang kita kenal dan kita pelajari di sekolah. Oke, jadi tadi kan udah dikasih pertanyaan tentang mengapa, apakah dampak Sumpah Pemuda terhadap masyarakat ini dan pemuda-pemudi di Indonesia. Nah, sekarang kita mau menyampaikan contoh dampak yang terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, dampak yang pertama adalah Sumpah Pemuda menjadi sebuah simbol bahwa Indonesia adalah suatu bangsa yang berbentuk kesatuan. Dan yang kedua adalah untuk mendukung kehidupan masyarakat yang rukun dan berbangsa satu. Dan yang ketiga adalah supaya memberi inspirasi kepada masyarakat agar masyarakat dan terutamanya para pemuda-pemudi agar menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, kesatuan dan kesatuan. Nah ya, terima kasih Kak udah mendengarkan saya. Boleh interview ya saya buat tugas sejarah. Pertama-tama nama kakak siapa ya? Ivan ya? Oke. Pertanyaan pertama ya. Tanggal berapa sih Sumpah Pemuda dibuat?
Ya betul. Terus pertanyaan kedua, isi Sumpah Pemuda tahu nggak? Kami Putra Indonesia mampu bertanah air paling untuk tanah Indonesia. Ya semacam itu. Terus pertanyaan ketiga, pengaruh apa buat latar belakang Sumpah Pemuda itu apa ya? Kakak tahu nggak? Sumpah Pemuda. Apa ya? Pertanyaan keempat adalah pengaruh apa bagi Sumpah Pemuda sampai saat ini? Ya, Sumpah Pemuda sekarang jadi landasan buat para pemuda mungkin buat pertahanan negara ini yang lebih baik. Terus pertanyaan kelima, menurut kakak kontribusi apa yang bisa pemuda Indonesia lakukan untuk mempertahankan semangat pergerakan nasional? Ya, yang paling utama sih meningkatin jiwa nasionalisme sendiri ya, itu intinya supaya nggak ada perpecahan antara satu bangsa Indonesia ini. Ya. Saya Nikelsen dari BNTA dan Harapan. Kami di sini untuk membuat interview kakak. Jadi kenalan dulu dong, kakak namanya siapa ya? Ya, makasih Kak Grace. Jadi kita bakal interview tentang Sumpah Pemuda. Jadi pertanyaan pertama itu, kapan dibuat Sumpah Pemuda itu? Lalu pertanyaan kedua, isinya itu apa ya? Yang pertama, kami bangsa Indonesia mampu bersatu dan satu dan Indonesia. Yang kedua, kami bangsa Indonesia mampu berbangsa yang satu dan Indonesia. Yang ketiga, kami budaya Indonesia mampu berbahasa satu dan Jadi pertanyaan yang ketiga, apa sih kontribusi Sumpah Pemuda ini ke kemerdekaan kita sekarang ini? mungkin dulu para pemuda berpikir karena jika mereka mempersatukan diri dari Java, Java Sumatera, mereka bisa membentuk suatu rasa persatuan dan kesatuan yang bisa membuat Indonesia menjadi satu kesatuan. Jadi menurut kakak, apa yang dapat pemuda sekarang lakuin untuk apa namanya? Tuh. Nah, jadi berikutnya menurut kakak itu apa pengaruh Sumpah Pemuda ini? Saya mungkin kalau misalnya dulu para pemuda nggak pernah berpikir untuk mempersatukan diri mereka, tidak tumbang ego mereka, mungkin saat ini Indonesia masih dalam perpecahan dan para pemuda mungkin tidak memikirkan bangsa ini harus bagaimana. Jadi menurut kakak yang sekarang dapat kita lakukan sebagai generasi sekarang untuk apa namanya mengharumkan Sumpah Pemuda ini apa ya? Menurut saya sih yang tentunya pasti kita harus rajin belajar untuk memikir, karena kita sebagai generasi bangsa harus memikirkan masa depan bangsa kita dan mungkin kita juga bisa menghormati jasa mereka dalam acara kita dan kegiatan. Jadi yang terakhir ini apa yang sudah kakak lakukan? Mungkin mengikuti upacara dengan hikmat dan belajar rajin untuk mencapai cita-cita untuk memiliki. Jadi berikutnya kami bakal menegaskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Ya. Pertama, kapan Sumpah Pemuda dibuat? Jadi kakak berdua ini udah betul banget jawabannya. Nah, Sumpah Pemuda itu dibuat pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi saya akan menjelaskan jawaban pertanyaan nomor 2. Jadi isi Sumpah Pemuda itu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Terus kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menyebut bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu kan, perjuangan negara Indonesia dimulai pas penjajahan Portugis. Saat perjuangan Portugis itu Indonesia itu belum bersatu untuk menyerang penjajahnya. Kayak gitu aja. Jadi yang seperti tadi dia bilang kan Portugis itu kan udah dimulai sejak Portugis tapi belum bersatu. Terus sejak 1908 tadi yang kakak bilang tuh udah benar kan, sejak 1908 udah mulai ada organisasi. Yang organisasi pertama itu kan Budi Utomo. Kemudian kayak mulai ada gerakan pemuda. Yang pertama itu kan Tricolor Darmo. Berapa lama kemudian Tricolor Darmo kan ganti nama jadi Jong Java. Terus Jong Java itu berkumpul dengan kayak Jong yang lain, kayak Jong Sumatrianto dan lain-lain, dan mereka mengadakan kongres 2 kali. Dan yang kedua itu yang adalah tadi tanggal 28 Oktober 1908 berkumpul semua Jong-Jong tersebut, dan mereka Sumpah Pemuda pada saat itu
jawabannya dari kakak tuh udah bagus mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh Sumpah Pemuda kan. Nah, tapi kita sini mau nambahin lagi bagi yang nonton informasinya. Nah, jadi ada beberapa dampak dari Sumpah Pemuda itu. Yang pertama itu itu sebagai simbol bahwa Indonesia adalah suatu negara yang bentuknya kesatuan. Dan yang kedua itu untuk mendukung kehidupan rukun dan berbangsa satu antara satu sama lain warga Indonesia. Nah, dan yang terakhir yang contoh kita adalah untuk sebagai inspirasi untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan kepada generasi penerus bangsa. Masih banyak lagi dampak-dampak dari Sumpah Pemuda, tapi yang kita sebutkan ini yang intinya. Terima kasih. Oke Kak, sekarang saya mau jelasin untuk pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana kontribusi Kakak sebagai Putri Indonesia dalam mempertahankan semangat pergerakan nasional. Yang bisa Kakak lakukan ini kan pelajar ya. Nah ini Kakak tuh bisa melakukan berprestasi dalam sekolah, dapat nilai bagus agar bisa memajukan kehidupan bangsa. Kemudian Kakak juga bisa menjadi semangat persatuan, berani bela benar, disiplin di sekolah, tepat waktu, itu juga bisa mempertahankan semangat pergerakan. Kak, terima kasih ya udah siapin waktu buat kita. Maaf ganggu. Semoga bisa menjadi pemuda Indonesia yang lebih baik. Terima kasih ya. Nah, ya kan udah tahu kan dari masing-masing gimana. Nah, dari kalau keseluruhannya gimana tuh, Beb? Keseluruhan dari semua responden. Iya. Kalau menurut gue sih, kayak menurut kami ya, dari semua responden itu mereka udah bisa jawab pertanyaan kita, tapi mungkin mereka masih kurang menjawabnya itu dari sisi latar belakang dan juga isi. Tapi kalau dari tanggal mereka udah bisa sih, apalagi kontribusi sama dampak itu mereka tuh udah tahu, dan banyak dari mereka udah pada terapin juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mungkin mereka harus lebih mendalami sejarahnya, latar belakang, isi. Iya. Ya udah, berarti ya sekian guys, ini video kami mengenai Sumpah Pemuda. Semoga video ini menjadi bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Sekian.